Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitra Anggraini, mahasiswi dari Institut Agama Islam Yasni Bungo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Adanya video ini saya ingin mempresentasikan PPT dari skripsi saya yang berjudul Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui model problem based learning pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 88 Sungai Mengkuang. Bab 1 pendahuluan A. Latar belakang masalah. Di sini menjelaskan salah satu pembahasan dalam IPA menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tema 2 subtema 3, yaitu pembahasan memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembahasan ini terdapat dalam KI 3 yang berbunyi memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangkan KD yang memuat tentang materi organ pernapasan adalah berada dalam KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. B. Identifikasi masalah. 1. Pembelajaran IPA perlu diajarkan secara maksimal dengan cara yang tepat dan berorientasi pada siswa. 2. Berpikir kritis siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 88 dalam pembelajaran IPA masih sangat rendah. 3. Pembelajaran IPA kelas 5 disampaikan dengan metode yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. 4. Pembelajaran juga kurang memberikan pengalaman sehari-hari terhadap siswa karena tidak adanya sarana dan prasarana seperti laboratorium IPA. C. Batasan masalah. 1. Penelitian dilaksanakan di kelas 5 SDN 88 semester ganjil tahun 2021 dan 2022. 2. Penelitian dilaksanakan pada mata pelajaran IPA, materi memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3. Penelitian ini dilaksanakan beberapa siklus. D. Rumusan masalah. Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 1. Bagaimana proses peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD 88 pada mata pelajaran IPA dengan model problem based learning. 2. Bagaimana hasil peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD 88 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model problem based learning. Selanjutnya E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 1. Mengetahui proses peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD 88 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model problem based learning. 2. Mengetahui hasil peningkatan keterampilan berpikir kritis pada kelas 5 SD 88 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model problem based learning. Bab 2. Kajian teoritis. A. Landasan teori. 1. Keterampilan berpikir kritis. A. Definisi keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis menurut Redeker mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih dengan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan percobaan, penemuan, dan memecahkan masalah, serta melalui diskusi dalam kelompok kecil. Lalu B. Karakteristik berpikir kritis. 1. Memahami hubungan logis antara ide-ide. 2. Merumuskan ide secara ringkas dan tepat. 3. Mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. 4. Mengevaluasi posisi pro dan kontra atas sebuah keputusan. 5. Mengevaluasi bukti dan hipotesis. 6. Mendeteksi inkonsisten dan kesalahan umum dalam penalaran. 7. Menganalisis masalah dalam sistematis. C. Indikator keterampilan berpikir kritis. 1. Memberikan penjelasan sederhana. 2. Membangun keterampilan dasar.
3 menyimpulkan, 4 memberikan penjelasan lanjut, dan 5 mengatur strategi dan taktik. 2. Model problem based learning. A. Pengertian model problem based learning. Problem based learning atau biasa disebut PBL berbasis masalah adalah pembelajaran yang berusaha menghadirkan permasalahan-permasalahan yang autentik atau nyata sehingga siswa mampu memberikan solusi dan penanganan yang terbaik pada permasalahan tertentu. B. Langkah-langkah model problem based learning. 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. 2. Mengorganisasikan siswa meneliti. 3. Membantu investigasi mandiri dan kelompok. 4. Observasi. 5. Mengembangkan dan mempresentasikan produk dan hasil pembelajaran. 6. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. C. Kelebihan dan kelemahan problem based learning. Pertama, kelebihan, yaitu sebagai siswa dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah, membangun pengetahuannya sendiri, pembelajaran berfokus pada masalah, terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok, terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang ada di lingkungannya. Lalu kelemahannya yaitu tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran, kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah, dan dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun model PTK yang peneliti pilih adalah model Chemist dan Taggart. Setting dan subjek penelitian. Setting penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 88 Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo pada kelas 5 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 88 yang berjumlah 25 siswa, terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 2. Teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden, terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis, atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dan wawancara. 3. Teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, atau dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Kondisi sebelum melaksanakan pelajaran IPA dengan menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 5 di SD 88 Sungai Mengkuang. Beberapa siswa tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi yang diajarkan. Dianggap membosankan bagi siswa karena model pembelajaran tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Kurangnya kedisiplinan siswa dalam belajar tersebut berakibatkan pada kurangnya pemahaman materi hasil belajar siswa. B. Pelaksanaan tindakan. Pada siklus ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap siklus kedua juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SD 88 Sungai Mengkuang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.